Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Lestari dari kelas 2E Manajemen dengan NIM 2403102079. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang laporan analisis keuangan pada perusahaan PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama ada bidang usaha. PT Campina Ice Cream Industri Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan es krim dan makanan beku. Kegiatan utamanya adalah produksi, memasarkan, dan mendistribusikan berbagai jenis es krim, seperti es krim stick, cup, cone, family pack, irisan, dan es krim curah. Perusahaan ini juga dikenal sebagai salah satu produsen es krim terbesar dan ternama di Indonesia, dengan pabrik utama yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Campina tidak hanya memproduksi es krim untuk berbagai segmen pasar, seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan keluarga, tetapi juga terus berinovasi seperti menghadirkan produk es krim vegan dan rendah lemak atau low-fat, serta menjadi satu-satunya pemegang lisensi es krim karakter Nickelodeon di Asia Tenggara. Selanjutnya ada tahun IPO dan kode saham. Apa sih IPO itu? IPO atau Initial Public Offering adalah proses di mana perusahaan menjual sahamnya ke publik untuk pertama kalinya dan menjadi perusahaan terbuka atau PBK. Campina melakukan IPO pada tahun 2017 dan melalui IPO, Campina mendapatkan tambahan modal dari investor untuk pengembangan bisnis seperti perluasan produksi, distribusi, atau inovasi produk. Setelah IPO, Campina terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BIE dengan kode saham CAM atau CAME. Kode ini digunakan untuk yang pertama, identifikasi saham Campina baik di pasar modal. Lalu yang kedua, transaksi saham seperti jual beli di aplikasi atau platform investasi. Selanjutnya ada produk unggulan dari PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Yang pertama ada Concerto Choco Passion, adalah es krim premium yang menawarkan perpaduan es krim rasa coklat dan vanila dengan tampilan menarik dan rasa yang kaya. Es krim ini cocok untuk kalangan remaja dan dewasa yang menyukai cita rasa klasik coklat yang kuat dan dikemas secara elegan. Yang kedua ada strawberry cheesecake, adalah es krim dengan kemasan family pack atau 350 gram yang mengandung potongan kue strawberry cheesecake asli. Produk ini termasuk dalam seri premium dengan nilai gizi tambahan seperti vitamin C dan menggunakan bahan alami tanpa pemanis buatan. Lalu yang ketiga ada hula-hula kacang hijau, adalah es krim tradisional khas Indonesia yang memadukan rasa kacang hijau dan santan asli. Dengan dilapisi coklat, produk ini membawa nuansa nostalgia dan keautentikan rasa lokal. Cocok untuk semua usia, terutama generasi dewasa yang menyukai cita rasa yang klasik. Lalu yang terakhir ada Tropicana Crash, adalah es krim stick modern yang menggabungkan es krim vanila lembut, lapisan coklat, dan taburan biskuit yang renyah di bagian luar. Produk ini dirancang untuk anak muda yang menyukai rasa yang fun, kekinian, dan tekstur yang variatif. Selanjutnya ada ringkasan performa terakhir perusahaan. Pada pendapatan di tahun 2024, sebesar 1,15 triliun, sempat mengalami pertumbuhan tipis 2,2% dari 1,13 triliun di tahun 2023. Lalu untuk laba bersihnya sebesar 97,1 miliar, dan untuk ekspansi hingga akhir 2024 ini, Campina belum melakukan ekspansi besar-besaran dalam bentuk pembukaan gerai retail sendiri, seperti konsep toko fisik atau kedai es krim.
Selanjutnya ada logo perusahaan. Yang pertama, 3 warna es krim, yaitu melambangkan berbagai pilihan varian produk es krim Campina yang beragam dan menarik bagi konsumen. Yang kedua ada mangkok emas, yaitu melambangkan kesungguhan dan komitmen Campina dalam menyajikan es krim terbaik, seperti ketika masih membuatnya secara rumahan dengan penuh perhatian. Yang ketiga ada bulatan merah, yaitu melambangkan cita-cita yang tinggi dan semangat perusahaan untuk terus berkembang dan berinovasi. Lalu yang terakhir ada garis pita, yaitu melambangkan kualitas produk yang dijaga secara konsisten oleh Campina. Lalu ada tagline perusahaan. Campina sendiri memiliki tagline, yaitu istimewa di setiap nuansa, yang memiliki makna ingin menegaskan bahwa es krim mereka cocok dinikmati dalam berbagai momen dan situasi, baik dalam suasana santai maupun acara spesial. Tagline ini juga menekankan kualitas dan keistimewaan produk Campina yang selalu bisa memberikan kebahagiaan. Selanjutnya ada foto produk, pabrik, atau iklan terkenal PT Campina Es Krim Industri Tbk. Seperti yang teman-teman lihat di slide saya, yang pertama ada gambar semua produk PT Campina Es Krim Industri Tbk. Lalu yang kedua ada pabrik PT Campina Es Krim Industri Tbk yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Lalu yang ketiga ada kedai Campina Es Krim, bisa dijumpai seperti mall atau swalayan terdekat. Lalu yang terakhir ada iklan Campina Es Krim. Selanjutnya ada grafik pendapatan dan laba bersih PT Campina Es Krim Industri Tbk. Pada tahun 2020, pendapatan sebesar 956,6 miliar dan laba bersih sebesar 41,3 miliar. Penurunan pendapatan ini akibat pandemi COVID yang berdampak pada daya beli dan distribusi es krim. Lalu pada tahun 2021, pendapatan sebesar 1.019,1 miliar dengan laba bersih sebesar 49,3 miliar. Sudah mulai terjadi pemulihan ekonomi dengan pendapatan dan laba meningkat sekitar 6,5% dan 19%. Lalu pada tahun 2022, pendapatan sebesar 1.129,4 miliar dengan laba bersih 71,6 miliar. Kenaikan signifikan ini dikarenakan peningkatan distribusi, strategi pemasaran yang lebih agresif, dan efisiensi produksi. Lalu pada tahun 2023, pendapatan sebesar 1.135,8 miliar dengan laba bersih 84 miliar. Pendapatan naik sedikit sekitar 0,6%, tapi laba bersih naik tajam. Hal ini menandakan peningkatan efisiensi biaya. Lalu untuk yang tahun 2024, pendapatan sebesar 1.192,5 miliar dan laba bersih sebesar 91,7 miliar. Pendapatan dan laba bersih terus naik, hal ini menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu ada visi misi perusahaan, yaitu menjadikan PT Campina Es Krim Industri Tbk sebagai salah satu produsen es krim dan makanan beku yang terbaik dan terbesar di Indonesia, dengan senantiasa mengutamakan kepuasan para pelanggan, menjunjung tinggi komitmen kepercayaan para pemegang saham dan para karyawan, serta memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. Selanjutnya ada struktur kepemilikan atau pemegang saham. Yang pertama ada Sabana Prawira Wijaya dengan saham sebesar 83,94%. Yang kedua, Justiana Hadi Pranoto dengan saham sebesar 5,6%. Yang ketiga, Hendro Hadi Pranoto dengan saham sebesar 1,52%. Yang keempat ada
Aji Anjono Purwo dengan saham sebesar 0,1%. Lalu yang terakhir ada publik atau masyarakat dengan saham sebesar 9,48%. Demikian presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengalaman kita dalam menganalisis laporan keuangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.